Mohon Yang Mulia menjatuhkan hukuman mati pada Chen Feng, mengembalikan keadilan kepada rakyat. Tampaknya kalian semua sudah lama merencanakannya. Hari ini datang khusus untuk memaksa saya menyerahkan kekuasaan, ya? Tampaknya kalian semua sudah lama merencanakannya. Hari ini datang khusus untuk memaksa saya menyerahkan kekuasaan, ya? Yang Mulia, kami hanya demi negeri dan bangsa saja. Sungguh sebuah negara yang luar biasa, rakyat jelata. Perdana Menteri, kamu memberiku pujian ini. Aku tidak pantas menerimanya. Berani-beraninya kamu. Kamu adalah penghancur negara dan rakyat. Hari ini, meskipun harus mempertaruhkan nyawaku, aku tetap akan membunuhmu. Yang Mulia Perdana Menteri, berkelakuan tidak senonoh di istana dan mencemari putri, menyebabkan perundingan dengan negara Zhou gagal, membuat rakyat Qing berada dalam kekacauan perang, membiarkan para pengungsi di Jiangnan kehilangan tempat tinggal dan tidak ada yang menyelamatkan. Tidak hanya itu, kamu juga memanipulasi Yang Mulia. Kami memang bersalah. Kesalahan kami adalah tidak membunuhmu segera. Kalau tidak, tidak akan terjadi banyak masalah seperti ini. Kerajaan Qing juga tidak akan jatuh ke dalam bahaya. Cukup. Masalah Tabib Chen dan sang putri adalah atas izinku. Mereka saling mencintai. Bagaimana aku bisa mencegahnya? Sekarang 3 hari telah berlalu. Masalah ini belum terselesaikan. Seyogyanya dia harus dihukum. Siapa bilang aku belum menyelesaikan masalah? Mau mati masih berani berdebat. Lapor. Perintah mendesak, Baginda. Pengungsi Jiangnan telah ditempatkan dengan baik. Bencana sudah sepenuhnya terkendali. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Pasti palsu. Pengungsi Jiangnan paling sedikit puluhan ribu. Bagaimana kamu bisa punya begitu banyak persediaan? Pasti palsu. Seret dia keluar dan penggal. Begitu banyak makanan. Dari mana kamu mendapatkannya? Tuan Perdana Menteri, apakah setiap makanan yang saya makan, dan setiap kotoran yang saya buang, harus saya laporkan padamu? Bagus. Tabib Chen, bagus sekali. Saya memang tidak salah menilai kamu. Mengurangi beban kaisar dan bekerja untuk rakyat adalah tugas kami yang tak terelakkan. Tidak seperti beberapa orang yang hanya menyalahgunakan kekuasaan dan tidak melakukan pekerjaan yang benar. Dari mana asalnya begitu banyak makanan? Harus ada penjelasan. Yang Mulia, dia bisa mendapatkan begitu banyak makanan, maka akan ada kemampuan untuk memberontak. Harus ditanyakan dengan jelas. Gila. Mengeluarkan kata-kata kotor di hadapan pengadilan. Kurang ajar. Makanan itu untuk para prajurit. Perbuatanmu ini, bukankah akan membuat hati prajurit dingin? Negara kita memang sudah kekurangan prajurit. Kau masih mengambil jatah prajurit. Tanpa makanan, bagaimana prajurit akan berperang? Betul, ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Yang Mulia, saat ini, hanya bisa membunuh Chen Feng untuk memuaskan kemarahan negara Zhou. Dengan demikian, kita akan memiliki sedikit kesempatan untuk berdamai. Mohon Yang Mulia untuk membunuh orang ini. Negara Zhou sudah, pisau sudah di lehermu. Masih berpikir untuk berdamai. Kurang ajar. Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan menjadi begitu pasif. Kalian ingin berdamai. Mereka mau. Jadi, menurutmu bagaimana? Kekuatan militer negara Qing memang lemah. Sekarang bahkan persediaan makanan habis. Bahkan andalan terakhir kami, dihancurkan olehmu. Kesempatan untuk melawan benar-benar hilang. Selain berdamai, apalagi yang bisa dilakukan? Bagaimana kalau kita bertarung? Bagaimana kalian tahu kita tidak akan menang? Yang Mulia, sudah saat seperti ini, apakah kamu masih ingin melindungi orang ini? Yang Mulia, jika Anda tetap bersikeras mendengarkan kata-kata Yi, maka pejabat tua ini benar-benar akan meminta permaisuri. Bagaimana? Apakah kamu begitu ingin saya turun tahta? Jika Yang Mulia tidak dapat memikirkan keadaan besar negara Qing, maka tidak perlu lagi duduk di posisi ini. Aku sudah tahu sejak lama, kau orang tua ini berniat jahat. Hamba tua sepenuhnya demi negara Qing. Bahkan jika harus menanggung caci maki juga tidak masalah. Lapor. Mendesak 800 mil. Yang Mulia, kemenangan besar di utara. Jenderal Chen Qingzi memimpin pasukan ke utara. Dalam 2 hari berhasil merebut 15 kota Zhou. Menang besar yang sebenarnya menang besar. Benar-benar. Jenderal Chen masih terus maju ke utara. Diperkirakan saat ini sudah menguasai gudang pangan negara Zhou. Pangan di sana cukup untuk negara Qingku. Untuk digunakan selama 1 tahun. Tulis dekrit untukku. Aku akan mengangkat Jenderal Chen Qingzi menjadi Jenderal Agung Kavaleri. Dan memasukkan potretnya ke Pavilion Lingyan. Perdana Menteri, apa yang Anda katakan tadi masih berlaku? Ini bagaimana mungkin? Jenderal Chen, kekuatan alat-alat itu tadi, kamu juga melihatnya? Bagaimana rasanya? Kekuatan mengerikan dan sangat menakutkan.
Bakat besar, lebih menakutkan dari reinkarnasi Luban. Bencana di Jiangnan tidak bisa menunggu. Saya akan mengambil sebagian besar persediaan makanan Anda. Untuk bantuan bencana, semua granat tangan api, pelindung dan baju besi akan diserahkan kepada Anda. Apakah Anda yakin bisa memenangkan perang ini? Tuan, senjata Anda memang sangat kuat, tetapi tanpa persediaan makanan, kami takut akan sangat sulit. Kami tidak punya, tapi negara Zhou punya. Kamu hanya perlu terus menuju utara. Dengan kecepatan kilat, merebut Kabupaten Dachang. Lumbung padi negara Zhou ada di sana. Tuan bijaksana, setelah merebut Kabupaten Dachang, kita tidak hanya punya lumbung padi, dan pengungsi dari Jiangnan, juga bisa mendapatkan penempatan yang layak. Aku hanya memberi kalian 3 hari persediaan. Ada kepercayaan diri, dengan senjata dari Tuan Chen ini. Jika dalam 3 hari tidak bisa menguasai Dachangju, aku akan datang dengan kepalaku sendiri. Jenderal Chen, kini keempat jenderal besar, telah menjadi kaki tangan Perdana Menteri. Yang mulia dapat mempercayai, hanya dirimu. Yang terhormat Perdana Menteri, yang tadi Anda katakan soal bersujud, jangan sampai mengingkari janji. Yang terhormat Perdana Menteri, tadi kamu bilang akan bersujud, jangan ingkar janji ya, kurang ajar. Ini adalah Tuan Perdana Menteri, berani-beraninya kamu memintanya bersujud dan minta maaf. Kalau Perdana Menteri tidak menepati janji, bagaimana dia bisa memimpin para pejabat? Bagaimana dia bisa dipercaya orang? Yang mulia terlalu sombong. Mohon Anda menghukumnya. Apa yang dikatakan tabib Istana Chen tadi benar. Jika Perdana Menteri tidak bisa menepati janjinya, bagaimana bisa menjadi teladan bagi para menteri lainnya? Ini baru benar. Yang mulia Perdana Menteri, sekarang kamu masih mau pergi bersujud pada negara Zhou. Apapun keputusan yang dibuat oleh pejabat tua ini, semua demi negara Qing. Sudahlah, kita semua pejabat negara Qing, jangan bertengkar lagi. Perdana Menteri, apa yang kau lakukan sebelumnya, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Jika ada lain kali, aku tidak akan memaafkan. Terima kasih, Yang mulia. Kemenangan besar di utara, masalah pengungsi di Jiangnan juga telah diselesaikan. Prestasi utama kali ini adalah milik tabib Istana Chen. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja aku menginginkan Yang mulia memberi hadiah kepada Jenderal Chen Qingzi. Dia adalah yang paling berjasa. Selain itu, para korban bencana juga butuh penghiburan. Hadiah untuk Jenderal Chen Qingzi akan kita bicarakan saat dia kembali. Adapun korban bencana di Jiangnan, Dewan memutuskan untuk membebaskan pajak selama 3 tahun. Yang mulia bijaksana. Bajingan. Chen Feng, aku akan membunuhmu. Tuan, Chen Feng ini semakin disukai. Jika kita masih tidak bisa mengatasinya, masalahnya akan semakin besar. Dia tidak akan hidup lama lagi. Bahkan kaisar itu juga tidak akan hidup lama lagi. Cepat beritahu 4 jenderal besar untuk datang ke ibu kota. Tuan, bukankah ini agak tidak pantas? Takut apa? Kaisar sekarang tidak punya siapa-siapa di sisinya. Chen Qingzi itu, sekarang masih ada perang di luar sana. Dengan apa dia bisa bersaing denganku? Kaisar anjing. Aku memberimu kesempatan tapi kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Yang mulia, Jenderal Chen Qingzi mengirim kabar. Dia tidak hanya merebut Kabupaten Dachang, dia juga merebut 3 kota lainnya. Kali ini kamu sudah bekerja keras. Aku akan mengingat jasamu. Perkiraan, Baginda akan datang dalam 2 hari lagi. Akan memberimu hadiah. Terima kasih atas bimbingan Anda. Ini semua yang pantas kamu dapatkan. Jika bukan karena kamu, mungkin para prajurit itu tidak akan bisa dalam semalam belajar menggunakan senjata. Oh ya, apakah penisilin sudah dikirim? Sudah lama dikirim. Sekarang bisa dipastikan, semua prajurit yang terluka mendapat obat. Baguslah, Tabib Chen. Permaisuri merasa kurang enak badan. Mohon bantu periksa beliau. Baik, saya akan beres-beres dan segera pergi. Nyonya, Anda hanya terlalu lelah. Tidak ada masalah besar. Terima kasih, Tabib Chen. Orang ini benar-benar mirip dengan Yang Mulia. Selain penampilan, tubuhnya juga sangat mirip. Dia menatapku seperti itu. Jangan-jangan dia mengenali saya. Tidak bisa, saya harus segera pergi. Hamba mohon diri. Tidak mungkin. Ini adalah aroma yang ada pada Yang Mulia malam itu. Tidak salah lagi. Mungkinkah orang ini yang menyamar sebagai Yang Mulia malam itu? Nyonya, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya hanya sedikit pusing. Terima kasih Chen Yui untuk memberi saya beberapa akupuntur. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Nyonya, apa yang Anda lakukan? Chen Yui. 5 hari yang lalu malam, kamu di mana? Saya pergi,
benar-benar ditemukan olehnya. Di mana? Saya pasti di rumah sakit kekaisaran. Kalau tidak, di mana lagi saya bisa berada? Masih berani membantah. Pada saat itu kamu berada di istana saya, kan, Nyonya? Biarpun punya nyali sebesar apapun, tidak akan berani muncul di kamar tidur Anda. Kata-kata ini tidak bisa sembarangan diucapkan. Tentu saja Anda tidak berani. Tapi jika Kaisar, itu masuk akal. Beraninya kamu, berani menyamar sebagai Yang Mulia. Nyonya, bicara seperti ini harus ada buktinya. Saya tahu keluarga Ji tidak menyukai saya, tetapi tidak bisa memfitnah bawahan. Kamu pikir aku bodoh? Di tangan kanan Yang Mulia, tidak ada tahi lalat seperti milikmu. Sialan, ternyata gagal di detail kecil ini. Yang Mulia, dengarkan penjelasan saya. Ada situasi tersembunyi dalam hal ini. Berani sekali, berani berpura-pura menjadi Yang Mulia. Tidak menghormati saya. Saya akan membunuhmu. Nyonya, tenanglah, saya dipaksa. Nyonya, apakah kamu baik-baik saja? Nyonya, dengarkan saya, ada yang perlu dijelaskan. Nyonya, saya mendengar suara. Kamu baik-baik saja, Nyonya. Saya percaya kamu orang yang pintar, tahu harus bagaimana. Begitu orang-orang di luar masuk, aku berani jamin, yang pertama mati adalah kamu. Tahu tidak? Aku tidak apa-apa, mundur saja. Tapi, aku menyuruh kalian mundur. Tidak mengerti bahasa manusia. Tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah kejahatan yang bisa memusnahkan 9 generasi. Nyonya, bawahanmu juga menjalankan perintah. Jika tidak, meskipun memiliki keberanian sebesar apapun, tidak akan berani melakukan hal yang keterlaluan ini. Aku pasti mati. Kalau begitu, jika aku mengungkapkan tentang racun yang kau masukkan ke dalam anggur, menurutmu siapa di antara kita yang lebih menderita? Nyonya, mulai. Aku memang menjalankan perintah, tapi setelah bergaul, aku menyadari aku menyukaimu. Itulah sebabnya aku membantumu menyembunyikan racun itu. Diam. Nyonya. Ketika kamu digigit tikus beracun, aku juga berusaha keras untuk menyelamatkanmu. Saat itu aku berpikir, jika tidak bisa menyelamatkanmu, aku juga tidak ingin hidup lagi. Apakah setiap kali kamu yang datang menemuiku, Kaisar tidak pernah datang sekalipun? Kaisar punya kesulitannya sendiri. Jadi begitu, anak dalam perutku juga milikmu. Apa? Kamu juga hamil? Yang Mulia. Yang Mulia, Anda sedang hamil. Kenapa masih sangat marah? Tidak menjaga diri sedikit pun. Jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab untukmu dan anak itu. Kamu seorang pelayan? Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab? Apakah kamu ingin anak itu lahir sebagai pelayan? Jangan khawatir, biarkan aku yang mengurus ini. Cepat, biarkan aku mendengar suara anak itu. Pergi dari sini, Fu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baik, baik. Aku pergi. Jangan marah begitu besar, supaya tidak mempengaruhi kandungan. Masih berani bicara. Aku pergi. Permaisuri, ini adalah harta yang diberikan Kaisar kami untuk Anda. Namanya Liuli, nilainya tak terhingga. Benar-benar sangat indah. Tidak menyangka kalian bisa membuat benda yang begitu indah. Ini juga diperoleh secara kebetulan. Seluruh negeri hanya memiliki satu ini saja. Pernah ada orang yang menukar 10 kota dengan kami. Tetapi Kaisar kami masih tidak mau. Baik. Kalian memberikan hadiah yang begitu berharga kepada saya. Ada apa? Permaisuri memang bijaksana. Perang antara dua negara, yang menderita adalah rakyat. Kaisar kami, inilah sebabnya rela memberikan harta karun, mencari perdamaian. Perdamaian. Harapan bahwa Permaisuri dapat menghentikan pertempuran demi rakyat. Negara Zhou kami bersedia menandatangani perjanjian, tidak akan pernah menyerang negara Qing lagi. Dengan permata rusak seperti ini, ingin mencari perdamaian. Menghadap Ibunda Permaisuri, menghadap Bunda Suri. Dr. Chen, apa maksudmu ini? Maksud saya adalah, mutiara ini tidak berharga sama sekali. Omong kosong. Ini adalah kaca. Kaca, kau tahu? Benda ini meskipun belasan kota bisa ditukar. Kamu mungkin belum pernah melihatnya. Belasan kota. Pikirannya sakit ya, benda yang bisa dibeli dengan 10 uang ini, malah disebut kota kecil. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Benda ini memang indah. Chen Yuyi, apakah mungkin kamu juga punya? Permaisuri, benda ini sangat umum di kampung halamanku. Hanya mainan anak-anak. Omong kosong. Ini benar-benar omong kosong. Bagaimana mungkin ada anak-anak yang menggunakan benda berharga seperti ini untuk bermain? Menurutku kamu hanya bicara omong kosong.
Benda ini bisa bernilai beberapa kota. Jika aku bisa mendapatkan benda ini, apakah kamu mau menukar kota dengannya? Sangat lucu. Jika kamu bisa memperlihatkan kaca lebih